Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kita menguji normalitas data, tetapi kita menggunakan pendekatan chi-square. Nah, di sini sebenarnya ada suatu kelebihan menggunakan pendekatan chi-square ketimbang kita menggunakan pendekatan skewness dan kurtosis. Kenapa? Kalau kita menggunakan pendekatan skewness kurtosis, biasanya datanya sedikit agak terbatas, jadi tidak terlalu banyak. Tapi kalau datanya sudah banyak, misal sampel yang kita kumpulkan, mungkin 100, mungkin 200 dan sebagainya, maka sebaiknya sampel itu kita buatkan distribusi frekuensinya, kelas-kelasnya, kemudian kita lihat frekuensinya berapa, baru nanti kita hitung nilai chi-square-nya. Ini adalah kelebihan dari chi-square dibanding kita menggunakan skewness dan kurtosis. Maksudnya apa? Untuk mempermudah kita melakukan perhitungan nilai chi-square-nya. Nah, sebenarnya dengan cara chi-square ini sebenarnya ada dua cara untuk menguji normalitas data. Namun pada kesempatan sekarang saya mencoba menjelaskan tentang cara pertama terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menguji normalitas data menggunakan pendekatan chi-square. Nah, di sini ada langkah yang pertama. Sebenarnya langkah ini hampir sama dengan pengujian normalitas dengan menggunakan skewness kurtosis. Apa? Kita harus buatkan hipotesisnya dulu. Nah, hipotesis di dalam uji normalitas ini ada dua, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Hipotesis ini adalah suatu dugaan sementara yang dibuat dengan harapan dugaan itu akan kita tolak. Itu namanya hipotesis nol. Apa dugaannya? Dugaan ini adalah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, karena H0 ini akan diuji, diterima apa ditolak nantinya, tentu harus ada hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif yang diharapkan mau diterima. Kalau H0 adalah sesuatu yang mau ditolak, artinya data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, berarti tandingannya adalah bahwa data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, pertanyaannya adalah yang mana mau kita tolak? H0 kita tolak atau HA kita tolak? Kalau H0 ditolak berarti HA kita terima. Kalau H0 diterima berarti HA ditolak. Nah, untuk menolak dan menerima hipotesis nol ini, maka sebaiknya kita nanti kumpulkan sampel, dari sampel baru kita lakukan perhitungan-perhitungan tertentu. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai chi-square table. Nah, penentuan nilai chi-square table ini sangat ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ditentukan oleh level signifikan atau derajat keyakinan, kemungkinan keyakinan kita bahwa penaksiran kita itu salah, serta ditentukan oleh degree of freedom. Nah, yang dikatakan dengan keyakinan bahwa penaksiran kita itu salah itu di dalam statistik sering dikatakan dengan level signifikan. Level signifikan ini bisa saja 1%, bisa saja 5%, bisa saja 10%. Nah, ketika LS kita 1%, berarti confidence level kita sekitar 99%. Jadi kalau yakin kita salah penaksiran adalah 1%, maka keyakinan benar dikatakan dengan confidence level sekitar 99%. Kalau keyakinan salah kita 5%, berarti keyakinan kita benar adalah 95%. Kalau 10% yakin salah, berarti 90% yakin benar. Nah, di dalam tabel chi-square di sini ada dua hal yang perlu kita ketahui tadi. Yang pertama nilai alfa yang kita tetapkan, yang kedua nilai derajat bebas yang kita tetapkan. Di derajat bebas ini sangat ditentukan kepada jumlah kelas dari data kita tadi. Kalau seandainya dari pembuatan distribusi frekuensi kita ternyata kelasnya ada 8 misalnya, berarti dalam degree of freedom ini 8 itu akan dikurangkan dengan 1. Kalau kita menetapkan alfanya 0,05, berarti nilai chi-square-nya adalah 8 dikurang 1 diketemukan dengan angka 0,05, berarti sekitar 14,067. Nah, ini adalah cara untuk membaca chi-square table. Nah, yang ketiga, kita harus menentukan kriteria penerimaan dan penolakan dari hipotesis tadi. Artinya, pada kondisi bagaimana H0 diterima dan pada kondisi bagaimana H0 ditolak. Dikatakan di sini bahwa H0 atau statement ini akan diterima kalau kondisinya chi-square hitungnya lebih besar daripada min chi-square table tetapi kecil daripada plus chi-square table.
Ini baru kita terima dia. Tapi H0 atau statement ini akan ditolak kalau seandainya chi-square hitung yang kita hitung dengan rumus tertentu nantinya lebih kecil daripada min chi-square table, tapi lebih besar daripada plus chi-square table. Nah, karena kita akan membandingkan antara chi-square hitung dengan chi-square table, maka kita harus juga mencari bagaimana menghitung nilai chi-square hitung itu. Nah, chi-square hitung dihitung dengan rumus chi-square sama dengan sigma F0O dikurang FH di kuadrat dibagi FH. Di mana chi-square ini merupakan sesuatu yang mau dihitung, sedangkan FO adalah frekuensi observasi. Artinya kalau kita tadi buatkan distribusi frekuensi data yang kita kumpulkan tadi, misalnya terdapat misal 8 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, sampai kelas ke-8. Nah, persoalannya adalah berapa frekuensi atau jumlah untuk yang kelas pertama tadi, berapa jumlah untuk kelas yang kedua, dan sebagainya. Itu namanya frekuensi observasi. Kalau frekuensi observasi sudah dicari, kita harus menghitung frekuensi harapan, ada nanti teknik mencarinya. Kemudian apabila ini sudah dihitung, maka langkah kelima yang kita lakukan adalah kita mengambil keputusan. Artinya, chi-square table sudah diketahui, chi-square hitung sudah diketahui, maka keputusan adalah menolak atau menerima H0. Kalau kita menerima H0, tentu kondisinya adalah seperti ini. Kalau kita menolak H0, tentu kondisinya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita ambil contoh. Katakanlah kita melakukan penelitian tentang masalah kepemimpinan terhadap 64 orang responden, di mana data yang dikumpulkan itu mulai dari responden pertama sampai responden 64. Responden pertama itu dari beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan, total jawabannya adalah 48. Yang kedua totalnya 47. Nah, artinya di sini banyak sekali data yang kita kumpulkan dari responden tadi. Nah, kalau data yang 64 orang ini kita hitung atau kita ingin uji normalitas datanya, tapi menggunakan skenes dan kurtosis misalnya, sedikit agak kesulitan karena terlalu banyak. Oleh karena itu, maka kita perlu klasifikasikan yang 64 orang ini menjadi beberapa kelas dia. Artinya kita buatkan distribusi frekuensinya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat semacam tabel untuk penolong kita, untuk mempermudah kita melakukan perhitungan nilai chi-square. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ada kolom nomor, ada kolom kelas, ada FI. Kenapa kita buat kelas? Karena data yang banyak tadi mau kita klasifikasikan dalam beberapa kelas di sini. Nah, kenapa perlu FI? Kenapa perlu XI? Karena kita di sini menghitung luas areal di bawah kurva normal. Nah, kita tahu bahwa kita mencoba menjadikan data kita ini tadi, data kita ini tadi menjadi bentuk baku Z. Kita tahu di dalam Z itu rumusnya adalah sama dengan XI dikurang X rata-rata dibagi standar deviasi. Di mana XI adalah nilai tepi bawah tiap-tiap kelas, X rata-rata adalah nilai rata-rata data kita yang ada, kemudian tau menunjukkan nilai standar deviasi data. Nah, kita tahu bahwa X rata-rata daripada data kita itu kalau kita rumuskan, karena datanya berkelompok dalam bentuk distribusi frekuensi, maka X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Artinya kita butuh FI, kita butuh XI, kita butuh FI dikali XI. Nah, inilah maka kita butuhkan kolom seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung nilai standar deviasi. Nah, standar deviasi itu rumusnya adalah akar sigma XI kuadrat dikali FI dikurang sigma XI dikali FI di kuadrat dibagi sigma FI dibagi sigma FI dikurang 1. Artinya kita butuh XI kuadrat, kita butuh FI, kita butuh sigma XI di kuadrat dikali FI dan seterusnya. Artinya kita butuh XI kuadrat, kita butuh XI kuadrat dikali FI. Nah, itulah maka kita butuhkan kolom-kolom seperti ini. Kemudian kita butuh kolom namanya batas kelas atau sering dikatakan tepi kelas. Bisa tepi atas, bisa tepi bawah kelas. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita membuatkan tabel distribusi frekuensi? Ini ada 7 kelas, ini kelas ini pertama ini nilainya berapa sampai berapa. Ini perlu kita buat. Caranya gimana? Nah, caranya yang pertama data yang kita dapatkan tadi kita urut. Jadi kita punya data tadi yang ini. Nah, kita urutkan datanya. Oke, kita urut dari yang paling kecil sampai paling besar. Ya, maaf, 41 ini ada keliru. Berarti ada sekitar 27 sampai 75.
Nah, apabila data ini sudah kita urut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, maka berikutnya kita tentukan nilai maksimum. Jelas nilai maksimumnya 75, kita tentukan nilai minimum 27. Untuk apa? Untuk kita menentukan berapa ranknya. Rank di dalam statistik dikatakan merupakan selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Berarti ranknya adalah 75, yang ini kita kurang dengan 27, maka dapat 48. Nah, ring itu gunanya untuk apa? Untuk menentukan interval kelas. Karena interval kelas merupakan perbandingan antara ring dengan jumlah kelas. Karena ring dibagi jumlah kelas, ringnya sudah diketahui, tinggal kita tentukan jumlah kelasnya. Nah, jumlah kelas ini bisa ditentukan dengan rumus Stargess, di mana K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana K menunjukkan banyak kelas, N menunjukkan banyak sampel. Sehingga kita dapatkan K sama dengan 1 tambah 3,322 log 64. Kenapa? N-nya 64, maka didapat angkanya ada 7. Artinya, kelas itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apabila jumlah kelas sudah kita tentukan, maka kita tentukan interval. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, interval itu adalah perbandingan antara ring dengan jumlah kelas. Ringnya 48, jumlah kelasnya ada 7. Tinggal kita bagi, dapat 6,85, dan ini kita ekivalenkan menjadi 7. Nah, apabila interval sudah kita dapat, maka langkah berikutnya adalah menentukan batas atas dan batas bawah kelas. Nah, di sini saya buat bahwa di dalam menentukan batas bawah dan batas atas kelas, kita upayakan bahwa batas bawah untuk kelas pertama itu upayakan nilai terendah ini bisa masuk, sedangkan batas atas kelas yang tertinggi upayakan nilai 75 ini bisa masuk. Nah, sebagai contoh kita lihat seperti ini. Tadi kita katakan nilai terendah 27. Nah, 27 berarti interval kita, kalau kita lihat tadi, intervalnya ada 7. Ada 7, maka kita harapkan 27 itu bisa masuk ke dalam batas bawah kelas pertama, sedangkan nilai yang tertinggi bisa masuk ke dalam batas atas kelas yang terakhir. Ini dia. Nah, oleh karena itu, karena intervalnya tadi 7, interval itu 7 berarti interval bukan ke samping, tapi ke bawah. Berarti di sini 27 tambah 6, berarti 33. Ke bawah baru tambah 7, berarti 34 sampai 40. Berarti di sini jaraknya 6, 6, 6. Yang intervalnya 7 itu ke bawah. Sehingga kita mengatakan tadi, kita mengupayakan bahwa nilai yang terendah 27 ini bisa masuk ke dalam batas bawah kelas pertama, dan nilai tertinggi bisa masuk ke dalam batas atas kelas yang terakhir. Nah, ini semua sudah masuk. Tinggal lagi kita menghitung untuk nilai 27 sampai 33 ini berapa frekuensinya. Nah, ini bisa mula kita menggunakan Excel ya, atau juga kita menggunakan sistem biasa, steam and leaf diagram juga bisa. Nah, 27 sampai 33 kalau kita perhatikan ini cuma ada satu. Berarti cuma ada satu kelasnya. Nah, dapat satu frekuensi. Sedangkan 34 sampai 40 berapa? Nah, kalau kita lihat 34 sampai 40 ini kalau kita hitung semua, itu ternyata jumlahnya ada sekitar 9 dan seterusnya. Ini ada 12, 15, total semua adalah sekitar 63 dan 4 tadi. Nah, kemudian kita tentukan XI. XI ini apa? XI itu merupakan titik tengah tiap-tiap kelas ini. Jadi kalau untuk yang ini, X yang pertama ini 27 ditambah 33 dibagi 2, dapat ini dia. Yang berikutnya 34 tambah 40 dibagi 2, dapat ini. Kemudian 41 tambah 47 dibagi 2, dapat ini, dan seterusnya. Nah, apabila ini sudah didapatkan tadi, kita butuh XI kuadrat untuk mencari nilai standar deviasi. Artinya 30 kita kuadratkan, dapat 900. Ini kita kuadratkan, 44 kita kuadratkan, dan seterusnya. Nah, apabila ini sudah dapat, kita cari FI/XI. Kenapa di dalam Z tadi perlu kita kali FI/XI-nya? Berarti FI dikali XI, berarti frekuensi dikali dengan titik tengah. 1 kali 30, 30, 9 kali 37, dapat ini, dan seterusnya. Maka ini kita sigmakan. Kenapa kita sigmakan? Karena kita ingin mencari sigma FI/XI. Didapat angkanya 3269. Kemudian FI/XI kuadrat. Kenapa kita butuh? Karena di sini ada FI dikali XI kuadrat. Nah, kita kalikan FI yang ini dikali XI kuadrat, dapat 900. 9 kali 1369, dapat ini, dan seterusnya ke bawah. Kita jumlahkan dia. Kenapa kita jumlahkan? Karena tadi kita katakan ini sigma XI kuadrat dikali FI. Kita jumlahkan.
Kemudian di sini ada tepi kelas, bukan batas kelas tapi tepi kelas. Tepi ini tadi kita katakan sebagai tepi atas dan tepi bawah kelas. Bagaimana cara kita menentukan tepi atas dan tepi bawah kelas? Nah, kita lihat dari data ini tadi. Kita mencari tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, kita lihat di sini, kelas pertama ini batas bawahnya 27. Kalau kita kurang 0,5 berarti mendapat 26,5. Oke. Sedangkan tepi atas kelas itu kita cari dengan rumus batas atas kelas ditambah 0,5. Batas atas kelas. Jadi untuk mencari tepi atas kelas yang ini berarti batas atas kelas ditambah 0,5. Berarti dapat sekitar 33,5. Nah, tepi atas kelas ini merupakan tepi bawah kelas yang berikutnya. Kalau ini 33,5 berarti tepi bawah di sini adalah 34 dikurang 0,5 dapat 33,5. Oke. Nah, sehingga secara keseluruhan kita dapatkan seperti ini dia. Nah, angka tepi atas dan tepi bawah inilah yang kita masukkan ke dalam kolom yang tadi. Kita cari, oke. Nah, berarti di sini untuk yang ini kita buat tepi bawahnya 26,5, yang ini 33,5, kemudian 40,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, apabila ini sudah didapatkan sebagaimana rumus yang dikatakan tadi, bahwa kita mengatakan Z sama dengan XI dikurang X rata-rata dibagi standar deviasi. XI dalam konteks Z tadi itu merupakan nilai tepi bawah tiap-tiap kelas atau tepi atas tiap-tiap kelas. Nah, kalau kita lihat tepi bawahnya adalah 26,5 ya. Nah, kita coba tepi bawah ini kita kurang dengan rata-ratanya. Tepi bawah kita kurang dengan rata-rata berarti 26,5 ya, itu dikurang dengan rata-rata dari data yang kita dapatkan tadi. Nah, berapa nilai rata-rata yang kita dapatkan sebagaimana rumus yang kita sebagaimana rumus yang kita cari untuk mencari rata-rata itu kita buat seperti ini. Berarti Z sama dengan XI dikurang X rata-rata dibagi standar deviasi, berarti X rata-rata adalah sigma FI XI dibagi sigma FI, di mana sigma FI XI adalah 3269. Berarti ini kita bagi sigma FI. Sigma FI ada 64 atau 63 tadi. Maka didapat rata-ratanya adalah 51,8. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung berikutnya adalah sesuai dengan rumus kita hitung standar deviasinya. Berapa nilai standar deviasinya? Nah, kita hitung lagi. Standar deviasinya adalah sigma XI kuadrat kali FI dikurang ini. Nah, sigma XI kuadrat berapa? Kita lihat di sini. Sigma XI kuadrat dikali FI dapat 176043. Ini dapat 176043. Sedangkan sigma XI FI yang ini tadi 3269. Ini kita kuadratkan. Kita bagi sigma FI. Jumlah frekuensi kita 63 dibagi jumlah frekuensi dikurang N. Dikurang 1. Nah, berarti kita dapatkan angkanya adalah sekitar 10,17. 10,17. Artinya apa? Kalau sudah didapatkan rata-ratanya, sudah didapatkan standar deviasi, tinggal kita hitung berapa Z. Nah, kita coba hitung nilai Z1 yang di sini dulu. Berapa nilainya? Tinggal kita hitung. Berarti Z1 sama dengan XI dikurang X rata-rata dibagi standar deviasi. Berarti X pada kelas yang pertama dikurang rata-rata. Berapa X pertama? X tadi merupakan tepi bawah daripada kelas pertama. Nah, didapat angkanya sekitar min 2,39. Sedangkan Z kedua kita dapatkan adalah 33,5 tepi bawah atau tepi atas kelas yang kedua. Itu dikurang 51,8 dibagi 10,17 dapat Z2-nya sekian. Nah, kita dapatkan ini min 2,39, oke. Kemudian yang Z kedua 1,73 minus dan ketiga seterusnya kita hitung. Nah, jika nilai Z sudah didapatkan, tinggal kita menghitung berapa luas areal dari 0 sampai Z. Berapa luas areal dari 0 sampai Z. Nah, ini kita terpaksa menggunakan tabel distribusi normal kumulatif. Artinya kita mencari berapa luas 0 sampai Z untuk Z-nya min 2,39. Kita lihat di sini. 2,39. Berarti kita untuk
0 sampai nih, luas areal di bawah kurva normal baku antara 0 Z. Jadi antara 0 Z, ternyata Z kita min 2,39, berarti di sini dia. Jadi antara 0 sampai min 2,39 secara kumulatif. Kita tinggal lihat 2,3, ini dia. Kita cari 0,9, berarti di sini dia. 0,9 ini dia. Berarti 2,3, berarti dapat 0,4916. Berarti nilainya sekitar 0,4196. Kemudian luas dari 0 sampai Z, untuk yang Z-nya min 1,73, tinggal kita cari 1,7. 1,7 cari 0,03. Berarti di sini dia. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Kita lihat 0,03 ya. Oke. Kita tarik. Berarti 1,73 berarti 0,4582. Kita dapatkan 0,4582. Demikian seterusnya untuk luas 0 sampai Z. Untuk nilai Z min 1,08 kita dapatkan angka seperti ini. Nah kemudian kita ingin mencari berapa luas tiap kelas interval. Jadi untuk wilayah yang nilainya 27 sampai 33 ini kita tahu tadi rata-ratanya 58. Sekarang berapa luas tiap kelas interval dari 27 sampai 33. Nah ini kita terpaksa harus mengurangkan antara nilai yang ini dengan ini. Jadi untuk mencari berapa luas tiap kelas interval untuk kelas yang pertama ini, tinggal kita kurangkan 0,4196, kita kurang 0,4582, maka didapat angkanya ini. Sedangkan untuk yang kedua, luas kelas interval yang kedua itu adalah 0,4582, ini kita kurang 0,3531 dapat ini. Sedangkan yang berikutnya adalah 0,3531 kita kurang yang ini. Maka secara keseluruhan didapat angkanya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencari apa lagi? Kita ingin mencari FH. FH ini adalah frekuensi harapan. Nah, tentu ada cara menghitungnya. Bagaimana menghitung frekuensi harapan? Menghitung frekuensi harapan untuk kelas yang pertama ini adalah 0,0334 dikali 63 dapat sekitar 2,0601. Dari mana 0,034? Kalau kita lihat di sini, berarti FH ini kita kalikan 0,0334 kita kali 63 sebagai jumlah sampel. Dapat ini dia. Sedangkan frekuensi harapan ini adalah 0,1051 dikali dengan 63. Dapat ini kali 63 dapat dan seterusnya. Sedangkan FO, sebagaimana yang saya ungkapkan di awal tadi, merupakan frekuensi hasil observasi. Artinya data itu sama dengan data FI ini, tinggal kita kopikan, pindahkan ke sini. Maka kita dapat ini dia. Nah, karena rumus daripada chi-square tadi adalah FO dikurang FH kuadrat dibagi FH, tentu FO ini kita kurangkan dengan FH dulu. Berarti 1 dikurang 2,06 dapat sekian, 9 kurang 6,62 dapat sekian, 12 kurang 11,99 dapat sekian, dan seterusnya. Nah, karena FO sudah didapat, FH sudah didapat, kita tinggal cari FO dikurang FH di kuadrat yang ini. Maka min 1,10 tadi kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan semuanya. Nah, apabila ini sudah dapat, tinggal kita membagi dengan FH-nya. Berarti untuk yang ini 1,21 dibagi 2,06, maka didapat 0,58. 5,66 dibagi 6,62 didapat angka sekian. 0,0001 dibagi 11,99 dapat sekian, dan seterusnya. Maka secara total kita dapatkan nilai FO dikurang FH kuadrat dibagi FH adalah 717,29. Ini merupakan nilai chi-square hitungnya. Nah, kemudian sesuai dengan yang kita jelaskan dalam langkah-langkah menguji normalitas data tadi, apabila chi-square hitung sudah dapat, maka tinggal kita membuat keputusan. Apa keputusan? Kita mau menerima yang ini atau menolak. Nah, tentu kita keputusannya adalah seperti ini. Nah, kita akan menerima H0 apabila kondisinya dikatakan chi-square hitung lebih besar daripada min chi-square tabel tapi besar daripada chi-square tabel. Nah, artinya kita harus membuat suatu asumsi bahwa chi-square tabel kita itu menggunakan alpha 5% dan degree of freedom-nya sebesar 7/1. Kenapa? Karena di sini kelasnya tidak ada 7, maka 7/1. Nah, ini kita lihat di dalam tabel chi-square. Oke, kita lihat tadi.
Nah, di sini berarti alfanya 5%, degree of freedom-nya adalah 7 kurang 1 berarti 6. Berarti degree of freedom-nya ada 6, kemudian kemudian alfanya 5%, berarti dapat angka chi square tabelnya 12,59. Dapat 12,59. Nah, 12,59 inilah yang kita bandingkan dengan angka chi square hitung tadi. Nah, ternyata nilai chi square hitungnya lebih besar daripada chi square tabel. Berarti data sampel kita berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan kepada Anda sekalian. Nah, untuk dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan uji normalitas data kalau kita menggunakan chi square, tapi dengan cara yang pertama ini. Nah, mudah-mudahan dengan